Baik, selamat bertemu kembali pada video yang kedua. Kita akan masuk ke materi kedua. Kalau pada materi pertama kita sudah membahas mengenai mata kuliah kewirausahaan, khususnya kita mengenal apa yang dimaksud dengan wirausaha. Kemudian kita juga sudah membahas apa itu kewirausahaan dan entrepreneur. Sekaligus juga kita sudah membicarakan apa yang dilakukan oleh wirausaha. Maka pada video kali ini kita masuk ke materi yang kedua dengan judul sikap dan perilaku wirausaha. Nah, untuk sikap dan perilaku wirausaha ini sebenarnya munculnya dari sebuah jiwa kewirausahaan atau jiwa entrepreneur. Jadi jiwa entrepreneur itu akan menunjukkan suatu sikap dan perilaku yang disebut dengan sikap dan perilaku entrepreneur. Cukup banyak sikap dan perilaku yang menunjukkan seorang entrepreneur, setidaknya ada 12 sikap dan perilaku. Karena ini cukup banyak pembahasannya, tentunya kalau dalam bentuk video nanti akan cukup panjang. Oleh karena itu saya akan memberikannya dalam sebuah bentuk tulisan. Tulisan ini merupakan karya dari cukup sangat bagus, dan menurut saya sangat bagus, dari Suharyono dengan judul Sikap dan Perilaku Wirausaha, yang merupakan seorang dosen dari Universitas Nasional Jakarta dalam sebuah jurnal ilmu dan budaya. Pembahasan mengenai tulisan Suharyono akan saya berikan sedikit kilasannya. Nanti penjelasannya akan saya berikan link atau tautan mengenai tulisan dari Suharyono tersebut. Ya, inilah judul tulisan dari seorang yang bernama Suharyono, seorang dosen, dengan judul Sikap dan Perilaku Wirausahaan. Sedikit saya akan bahas, meskipun nanti detailnya saya akan berikan dalam bentuk dokumen, ya, hasil karyanya ini. Sedikit saya akan memberikan penjelasan mengenai tulisan yang bersangkutan. Jadi yang pertama, tujuan dari dia menulis tulisan ini, yang pertama adalah kita bisa lihat bahwa setelah kita membaca ini, harapannya dari tulisan ini adalah yang pertama, kita bisa memahami karakteristik kewirausahaan secara lengkap dan mempraktekannya. Jadi yang pertama, kita diharapkan bisa mengetahui, ya, memahami karakteristik kewirausahaan tersebut. Kemudian yang kedua, harapannya setelah membaca dengan seksama tulisan ini, kita bisa memiliki jiwa, ya, sikap dan perilaku kewirausahaan dalam bekerja. Nah, ini cukup menarik, ya, ada katanya kewirausahaan dalam bekerja. Jadi sebenarnya ini agak cukup membingungkan bagi beberapa orang. Kok ini kewirausahaan tapi ini juga ada dalam bekerja? Padahal biasanya orang beranggapan bahwa ada perbedaan antara kewirausahaan dalam bekerja. Tapi dia menulis ini dengan tujuan seorang yang bekerja pun bisa memiliki jiwa dan perilaku kewirausahaan seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah harapannya bisa mengaktualisasikan sikap dan perilaku kewirausahaan ini sesuai bidangnya masing-masing. Artinya bahwa apapun disiplin ilmunya, apapun bidang yang dikuasainya, ini berlaku untuk setiap ilmu dan setiap bidang. Jadi perilaku ini memang perilaku yang bersifat umum dan berguna bagi hampir semua bidang, seperti itu, ya. Dan kemudian yang keempat adalah, yang penting adalah kita diharapkan mampu mengambil keputusan yang cepat, ya, dengan mempelajari ini dan sesuai juga dengan bidangnya, ya. Jadi ini tulisan yang cukup menarik dengan tujuan juga yang sangat baik menurut saya, seperti itu, ya. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Jadi dalam tulisan ini dijelaskan sebenarnya sikap dan perilaku kewirausahaan ini seharusnya dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah kita perlu mengenal sikap dan perilaku ini dalam dunia kerja, ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan dalam bentuk kalau mahasiswa melakukan studi lapangan, magang, gitu, ya, kerja praktek, sebenarnya dengan melakukan studi lapangan, magang, dan kerja praktek itu
ada nilai-nilai lebih yang selain teknis yang harus kita kuasai, tapi kita juga sebenarnya bisa memahami sikap dan perilaku kewirausahaan ini dalam dunia pekerjaan seperti itu ya. Dan yang kedua, ini juga bisa dilakukan dengan cara mengamati keberhasilan atau kegagalan seseorang yang memiliki karakteristik wirausaha dari berbagai bidang ya. Bisa saja itu seorang pekerja, seorang pedagang, dokter, pengacara, dan notaris dan lain sebagainya. Ya, artinya apa? Dari tujuan nomor 1 dari kondisi yang diperlukan dari nomor 1 dan 2, sebenarnya sikap dan perilaku wirausaha ini bisa dikembangkan atau dipelajari dalam dua kondisi ini. Satu dalam kondisi di mana kita bekerja, dan yang kedua kondisi di mana itu dilakukan dalam suatu usaha yang langsung dilakukan gitu ya. Jadi bisa dalam dua kondisi seperti ini sikap dan perilaku ini ya. Nah, kemudian selanjutnya dalam tulisan ini juga dijelaskan berbagai pengertian kewirausahaan. Ini cukup banyak studi pustaka yang dia lakukan ya, berbagai definisi kewirausahaan. Jadi cukup banyak, ini bisa dibaca langsung ya. Jadi ini menjawab apa yang dimaksud dengan kewirausahaan dan seterusnya ya. Kemudian di bagian selanjutnya kita juga diperkenalkan dengan pengertian wirausaha dan manajer. Nah, ini juga suatu yang menarik. Jadi nanti di sini akan dijelaskan ya apa bedanya seorang wirausaha dan seorang manajer. Kalau manajer itu tentunya adalah seseorang yang bekerja dalam perusahaan atau dia bekerja untuk orang lain ya. Nah, nanti intinya di sini adalah apakah seorang manajer juga seharusnya memiliki etika, memiliki sikap dan perilaku seorang wirausaha. Sebenarnya nanti dijelaskan di sini, bisa dibaca lengkapnya bahwa sebenarnya seorang manajer juga penting mempunyai sikap dan perilaku seorang wirausaha. Kalau seorang wirausaha tentunya pasti harus memiliki sikap dan perilaku itu. Namun yang menariknya dalam tulisan ini dia juga menjelaskan bagaimana nanti seorang manajer juga seharusnya mempunyai sikap dan perilaku seperti itu. Hanya nanti penjelasan di bawahnya dia juga sedikit menjelaskan bahwa sikap dan perilaku wirausaha ini lebih bisa berkembang ketika seseorang melakukan usahanya sendiri ya, dibandingkan ketika dia bekerja sebagai seorang manajer atau sebagai seorang pegawai dalam sebuah perusahaan. Nanti bisa dibaca di sini secara lengkap, karena di situ bagi seorang manajer ada hambatan ketika dia harus mengembangkan sikap dan perilakunya. Ya, kondisinya memang berbeda. Kalau seorang wirausaha tentunya ketika dia mempraktekkan sikap dan perilakunya, dia tidak punya hambatan karena usahanya dimiliki dia sendiri. Sedangkan kalau seorang manajer atau seorang yang bekerja, tentunya ada struktur tersendiri, ada kondisi tersendiri di mana misalnya saja idenya, kreativitasnya agak terhambat oleh struktur organisasi seperti itu ya. Nah, itu kemudian nanti dia akan juga menjelaskan, jadi sebenarnya hampir sama sikap dan perilakunya, hanya antara wirausaha dengan manajer, tapi hanya beda kondisinya saja ya. Dengan kata lain, sebenarnya ini hendak menunjukkan bahwa sikap dan perilaku wirausaha itu sangat dibutuhkan juga sebenarnya pada posisi kita sebagai seorang pegawai seperti itu ya. Dan seterusnya, dan kemudian nanti di pembahasan hampir di tengah kita akan dihadapkan pada karakteristik wirausaha. Nah, inilah yang menjelaskan apa saja yang harus dimiliki sikap dan perilaku sebagai seorang wirausaha ya. Cukup panjang, tapi ini bisa kita baca, kita bisa pelajari seperti itu. Setelah membaca tulisan yang tadi saya berikan itu, ada beberapa poin penting yang perlu kita ingat dalam mata kuliah kewirausahaan ini. Itu yang pertama, bahwa kewirausahaan itu atau khususnya mata kuliah ini harus dipandang mengenai suatu ilmu ya, yang mempelajari tentang suatu nilai-nilai hidup ya. Jadi nilai hidup yang
tinggi yang tidak sekedar hanya untuk mempelajari bagaimana melakukan bisnis atau usaha. Karena dari tulisan tadi juga sudah dijelaskan bahwa sebenarnya kewirausahaan memang bicara soal bisnis dan usaha, tapi lebih dari itu. Kewirausahaan itu bicara tentang sikap dan perilaku yang pada dasarnya bisa berlaku di berbagai kondisi, tidak saja hanya pada dunia usaha atau bisnis, ya. Namun demikian, memang terkadang kewirausahaan itu sering disamakan dengan usaha atau bisnis gitu ya, karena memang dalam berbisnis ini nilai-nilai ini sangat dibutuhkan, ya, tanda kutip, dibandingkan ketika kita berposisi sebagai seorang pekerja atau seorang pegawai. Nilai-nilai dan sikap dan perilaku yang dijelaskan ini lebih dibutuhkan ketika kita memang harus berperilaku sebagai seorang wirausaha. Jadi dari sini pun bisa dijelaskan bahwa inti dari bisnis itu, kalau kita benar-benar mempelajari tulisan tadi, itu tidak hanya wirausaha tidak hanya bicara soal untung dan rugi saja, tetapi bicara mengenai nilai-nilai, sikap dan perilaku yang tinggi, yang seperti itu, ya. Atau dengan kata lain bahwa pendekatan sikap kewirausahaan yang tadi sudah kita baca, kita sudah pelajari, itu berlaku dalam setiap kondisi, namun akan lebih bisa berkembang ketika kita ditempatkan pada situasi harus melakukan usaha atau bisnis. Mengapa itu terjadi? Itu sudah dijelaskan dalam tulisan tadi, bahwa memang ada kondisi atau kendala yang dihadapi bila kita harus mengembangkan sikap dan perilaku itu pada saat kita diposisikan sebagai pekerja atau sebagai pegawai. Baik, di akhir video ini saya memberikan beberapa contoh saja, bahkan mungkin contohnya hanya sebagian kecil saja dari para wirausaha yang sukses yang ada di negeri ini, gitu ya. Dari beberapa tokoh ini kita bisa lihat, nanti kita bisa juga cari datanya, gitu ya. Cukup banyak data tentang mereka, ya, bahwa ada yang memulai dari sebagai seorang pegawai, kemudian dia di suatu saat dia keluar dan kemudian memulai usahanya dan berhasil. Ada yang memang hidupnya memulai langsung sebagai usahawan. Kalau kita baca ceritanya, mereka banyak mengalami berbagai hal yang kemudian membuat mereka harus jatuh, tapi kemudian mereka bisa bangkit kembali, dan kita bisa lihat sampai hari ini mereka bisa bertahan dan cukup dan sangat baik, malah seperti itu, ya. Nah, inilah kisah mereka, bisa kita pelajari satu persatu. Ada yang mungkin sampai saat ini karena pengalaman mereka yang memiliki jiwa kewirausahaan yang cukup tinggi, yang cukup besar, tahan banting, punya kreativitas tinggi, penuh inovasi, punya perspektif untuk terus maju, akhirnya mereka juga digunakan untuk mengabdi kepada negeri ini, mungkin menjadi seorang menteri, menjadi tokoh, dan lain sebagainya, ya. Baik, terima kasih untuk menyimak video yang kedua ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.